10 khasiat dan bahaya mengkonsumsi bawang putih. Mengkonsumsi bawang putih setiap hari adalah hal baik karena banyak manfaat kesehatannya. Tetapi, tahukah Anda bahwa untuk mendapatkan semua manfaat kesehatannya, Anda juga harus menghindari membuat beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan kebanyakan orang? 1. Apakah Anda mengkonsumsi bawang putih dalam bentuk suplemen? Orang sering mengkonsumsi suplemen bawang putih, alih-alih makan bawang putih segar, dan saat itulah mereka menghancurkan sebagian besar manfaat kesehatannya. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari khasiat bawang putih, Anda harus memakannya mentah. Bawang putih mentah yang sedikit dihancurkan memiliki kekuatan penyembuhan yang tak tertandingi dibandingkan dengan bubuk, pil, atau kapsul jenis apapun. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gas fosfor yang memberi bau pada bawang putih hilang saat bawang putih dikeringkan, diproses, atau dipanaskan. Akibatnya, manfaat kesehatan yang terkait dengannya juga hilang. Jika Anda sulit untuk mengunyah bawang putih mentah, ingatkan diri Anda bahwa Anda sedang makan sesuatu yang telah terbukti ampuh, sebaik penisilin. 2. Apakah Anda menjaga bakteri usus Anda? Jika Anda penggemar junk food, makanan cepat saji, dan makanan olahan beracun, berapapun jumlah bawang putih yang Anda konsumsi tidak akan dapat menghentikan Anda dari infeksi bakteri. Ini karena makanan tersebut cenderung meningkatkan kerusakan oksidatif dalam tubuh, yang mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan tubuh Anda. Sistem kekebalan tubuh yang lemah membuat tubuh Anda lebih rentan terhadap patogen seperti bakteri dan virus. Usus Anda adalah garis pertahanan pertama melawan serangan ini, jadi Anda harus memastikan untuk menjaga kesehatan usus Anda. Anda dapat melakukannya dengan memberi tubuh Anda bakteri baik yang dibutuhkan. Bakteri baik ini banyak ditemukan dalam makanan fermentasi seperti yogurt Yunani, kimchi, asinan kubis, miso, dan kombucha. Anda juga dapat mempertimbangkan asupan probiotik. Setelah itu, biarkan bawang putih menunjukkan keampuhannya. 3. Apakah Anda memasak bawang putih dengan cara yang benar? Jika Anda ingin membumbui makanan Anda, cukup dengan menambahkan bawang putih ke dalamnya. Tetapi jika Anda ingin memanfaatkannya sepenuhnya khasiat bawang putih, jangan dimasak. Bahan aktif dalam bawang putih yang disebut alisin akan hancur oleh panas. Bahan kimia ini berguna saat bawang putih masih mentah dan belum diolah. Oleh karena itu, disarankan untuk terlebih dahulu memasak makanan Anda, dan kemudian tambahkan bawang putih ke dalamnya. Untuk menyelamatkan alisin, tambahkan bawang putih selama 5-10 menit terakhir memasak. 4. Jika Anda makan bawang putih dengan perut kosong, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih membantu mengurangi peradangan dan mengandung antioksidan yang berguna untuk orang yang menderita kanker dan infeksi usus tertentu. Ketika Anda menelan 1 siung bawang putih, makanan ini akan mencapai usus secara utuh, di mana media alkali akan memecah bawang putih dan mengeluarkan alisin yang merupakan bahan aktifnya. Saat itulah kekuatan bawang putih yang sebenarnya mulai terlihat sebagai bakterisida, pembunuh virus, fungisida, dan pembunuh cacing. Ini sangat penting bagi orang yang sakit perut atau memiliki keasaman. Bawang putih tidak mengakibatkan hal yang buruk pada perut Anda, jadi sebaiknya diminum saat perut kosong. 5. Apakah Anda mengkonsumsi bawang putih yang sudah dipotong? Saat kita menghancurkan bawang putih, hal pertama yang kita perhatikan adalah bau bawang putih yang kuat. Itu adalah tanda bahwa alisin sedang rusak yang membuatnya kurang bermanfaat. Juga, menghancurkan bawang putih melepaskan banyak senyawa sulfur organik dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung. Setelah bawang putih dipotong, dengan cepat kehilangan baunya dan rasanya. Jadi lebih baik mengkonsumsi secara utuh dan yang masih segar. Lebih baik daripada yang kering. Sebelum mengkonsumsi bawang putih, pastikan umbinya kencang, dan yang terpenting tidak ada tunas bawang putih. Bawang putih harus disimpan di tempat yang sejuk, gelap, kering, dan tempat yang berventilasi baik. Buat Anda yang secara khusus ingin mengkonsumsi bawang putih sambil berfokus pada manfaat kesehatan, dapat mengkonsumsi bawang putih segar dalam bentuk yang dihancurkan atau dihaluskan. Senyawa ini memperlancar aliran darah baik di jantung dan arteri dengan membantu menurunkan kadar trigliserida, LDL, atau kolesterol jahat.
6. Apakah Anda penggemar teh bawang putih? Teh bawang putih dibuat dengan memasukkan bawang putih ke dalam air mendidih dan membiarkannya terendam sebentar. Bawang putih kemudian disaring dari air. Tetapi seperti yang Anda ketahui bahwa alisin sangat terpengaruh oleh panas. Oleh karena itu, teh bawang putih mungkin tidak akan sebaik bentuk bawang putih lain yang lebih pekat untuk kesehatan Anda. Apalagi tidak ada bukti signifikan bahwa teh bawang putih secara khusus dapat mencegah atau mengobati segala jenis penyakit. Banyak situs web yang mengatakan teh bawang putih baik untuk kesehatan Anda, juga menggarisbawahi keampuhan minyak bawang putih utuh atau ekstrak bawang putih. Namun, tidak ada studi yang meneliti apakah pemasukan madu, bawang putih, dan lemon ke dalam minuman baik untuk kesehatan Anda. Sebagian besar klaim kesehatan tentang teh bawang putih yang dibuat mungkin tidak benar atau terlalu dibesar-besarkan. 7. Apakah Anda makan bawang putih selama kehamilan? Bawang putih mungkin aman untuk ibu hamil. Makan jumlah yang aman adalah jumlah yang ditemukan dalam makanan. Takarannya tidak begitu jelas. Artinya ibu hamil harus mengkonsumsi bawang putih dengan hati-hati. Jangan berlebihan saat mengkonsumsi bawang putih mentah atau makanan beraroma bawang putih, karena akan menjadi masalah buat bayi Anda. Hal ini disebabkan siung bawang putih terlalu kuat untuk dimakan, terutama selama kehamilan. Ini juga berarti Anda tidak boleh mengkonsumsi suplemen bawang putih saat Anda hamil karena berpotensi mempengaruhi kesehatan janin Anda. 8. Apakah Anda terlalu banyak mengkonsumsi bawang putih? Bawang putih dapat menurunkan tekanan darah selama 1 hingga 2 jam dan dapat menyebabkan iritasi di perut karena kandungan belerangnya. Hal ini membuat darah mengalir deras ke perut namun kurang ke sisa tubuh lainnya. Konsumsi bawang putih dalam jumlah sedang tidak menurunkannya terlalu drastis. Para pakar percaya bahwa makan terlalu banyak bawang putih tidak akan membantu Helicobacter yang merupakan bakteri perut. Jika Anda memiliki masalah dengan perut atau usus Anda, sebaiknya Anda menemui dokter. 9. Bawang putih menunjukkan efeknya pada beberapa makanan. Tidak semua jenis makanan cocok menambahkan bawang putih ke dalamnya. Makanan yang cocok contohnya adalah sup ikan, moluska, dan seafood seperti kerang marinara. Namun, mungkin tidak terlalu diperlukan saat Anda menumis makanan, membuat semur jamur, dan saus untuk pasta atau nasi. Jika Anda tidak dapat mengurangi penggunaan minyak bawang putih dan cabai dalam spaghetti Anda, sebaiknya Anda mengunyah biji kopi atau daun mint segar setelah mengkonsumsinya. 10. Apakah Anda mengkonsumsi bawang putih dengan obat homeopati? Jika Anda sakit dan minum obat homeopati untuk mengobatinya, jangan makan bawang putih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dan bawang merah dapat mengurangi keampuhan obat homeopati karena obat tersebut diserap dan dimulai aktivitasnya di mulut. Dianjurkan untuk minum obat homeopati pada saat mulut bebas dari makanan yang memiliki rasa atau bau yang kuat. Contohnya, sesaat setelah Anda mengkonsumsi bawang putih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.